Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik penilaian PAI dalam aspek pengetahuan. Pertama yaitu pengertian ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk ranah kognitif, menurut Bloom. Dalam ranah kognitif, terdapat 6 jenjang proses berpikir. Salah satunya yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau recall atau mengenali kembali tentang nama, ide, istilah, dan rumusan-rumusan lainnya tanpa mengharap kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini merupakan proses berpikir yang paling rendah. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi daripada ingatan dan hafalan. Yang ketiga yaitu penerapan atau aplikasi, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara maupun metode dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Aplikasi atau penerapan ini merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi daripada pemahaman. Yang keempat yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi daripada jenjang aplikasi atau penerapan. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintetis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Jenjang sintesis kedudukannya lebih tinggi daripada jenjang analisis. Yang keenam yaitu penilaian atau evaluasi. Evaluasi ini yaitu merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi ini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap situasi, nilai, atau ide. Misalnya, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia mampu memilih salah satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Menurut Anderson dan Caldwell, dia membagi aspek kognitif menjadi 2 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan dan yang kedua dimensi proses kognitif. Dimensi proses kognitif yaitu menunjukkan keterampilan berpikir yang hendak dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu dimensi pengetahuan. Ini dibagi menjadi 3 yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural. Yang pertama, pengetahuan faktual yaitu pengetahuan tentang fakta-fakta, istilah, dan rincian dari suatu teori. Yang kedua yaitu pengetahuan konseptual, artinya pengetahuan ini tentang cara bahwa ide atau gagasan dapat diklasifikasikan dan dikembangkan menjadi prinsip model teori. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang proses atau prosedur dalam melakukan sesuatu kegiatan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan teknik dan instrumen asesmen pada ranah kognitif.
Langkah-langkah dalam penyusunan instrumen tes verbal yaitu menentukan tujuan dan kawasan tes, menguraikan materi dan batasan perilaku yang akan diukur. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi. Selanjutnya, memilih bentuk tes, menentukan panjang tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis butir soal, memperbaiki tes, dan merakit tes. Adapun kajian dari menentukan tujuan dan kawasan tes. Yang pertama, fungsi normatif. Fungsi formatif yaitu mengukur tingkat penguasaan peserta didik. Yang kedua, fungsi diagnostik yaitu untuk mengetahui kesulitan-kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu fungsi sumatif yaitu untuk penentuan nilai akhir dalam suatu program dan penentuan taraf penguasaan penentuan kelulusan. Yang nomor 2 yaitu menguraikan materi tes dan kompetensi, yaitu menguraikan materi atau isi pelajaran yang akan diujikan yang berpedoman pada prinsip memasukkan sesuatu yang masuk dan mengeluarkan sesuatu yang keluar. Artinya maksud dari sini yaitu bahwa penguraian isi tes bukan saja berarti mengusahakan agar tes yang akan ditulis itu tidak keluar dari ruang lingkup materi yang telah ditentukan oleh guru dan batasan kawasan ukur, akan tetapi berarti pula mengusahakan agar jangan sampai ada bagian isi yang terlewatkan dan tidak tertuang dalam tes. Ketiga yaitu menyusun kisi-kisi tes. Nah, menyusun kisi-kisi tes yaitu mengenai ruang lingkup materi dan aspek kompetensi. Di sini ada beberapa kompetensi yaitu yang pertama mengidentifikasi pokok-pokok materi yang akan diujikan dengan memberikan timbangan bobot untuk masing-masing bahasan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tindakan ranah kognitif yang termuat dalam rumusan indikator dan memberikan timbangan bobot masing-masing tingkatan ranah. Yang ketiga yaitu memasukkan ranah dan pokok-pokok materi yang telah teridentifikasi ke dalam tabel spesifikasi. Yang keempat yaitu memerinci banyaknya butir soal dalam setiap pokok materi dan ranah yang akan dicapai. 4 yaitu pemilihan bentuk tes. Pemilihan bentuk tes yang tepat didasarkan pada beberapa faktor seperti tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu yang telah tersedia untuk memeriksa lembar jawaban tes, cakupan materi tes, dan karakteristik mata pelajaran yang diujikan. Yaitu menentukan panjang tes. Menentukan panjang tes yang dimaksud adalah jumlah soal yang ditentukan oleh waktu yang tersedia untuk melakukan ujian dengan memperhatikan bahan yang diujikan dan tingkat kelelahan peserta tes. Ada 3 hal utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah soal yang diujikan, yaitu yang pertama bobot masing-masing bagian telah ditentukan dalam kisi-kisi, yang kedua waktu yang tersedia, yang ketiga keandalan yang diinginkan. Bobot skor setiap soal bisa ditentukan sebelum tes digunakan, yaitu berdasarkan tingkat kompleksitas atau kesulitannya yang kompleks atau sulit diberi bobot lebih tinggi dibanding dengan yang lebih mudah. 6 yaitu menulis panjang tes. Menulis panjang tes untuk menuliskan soal-soal tes yang baik, maka kita harus berpedoman pada saran-saran penyusunan soal untuk tiap-tiap tipe tes. Selanjutnya yaitu penilaian ranah kognitif, yaitu menurut Hamalik, yaitu sasaran evaluasi hasil belajar ranah kognitif akan berbeda dengan ranah yang lainnya.
penilaian terhadap pengetahuan pada tingkat satuan pelajaran menurut perumusan secara lebih khusus setiap aspek pengetahuan yang dikategorikan sebagai konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. Tiap kategori dirinci menjadi suatu struktur dan urutan tertentu. Misalnya dari konsep yang sederhana menuju konsep-konsep yang lebih terperinci. Dengan struktur tersebut dapat ditentukan urutan pelajaran dan isi pelajaran sebagaimana dirumuskan pada suatu satuan pelajaran. Teknik penilaian terhadap pengetahuan dalam konteks ini dikembangkan dalam tes tertentu. Evaluasi akhir pengajaran terhadap capaian tujuan-tujuan aspek pengetahuan perlu dilakukan secara terpisah di samping evaluasi terhadap perilaku. Untuk menilai pengetahuan dapat menggunakan pengujian berikut ini. Yang pertama, sasaran penilaian aspek pengenalan, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbentuk pilihan ganda yang menuntut siswa agar melakukan identifikasi tentang fakta, definisi, contoh-contoh yang betul. Yang kedua yaitu sasaran penilaian aspek mengingat kembali atau recall, yaitu dengan cara pertanyaan-pertanyaan terbuka tertutup langsung untuk mengungkapkan jawaban-jawaban yang unik. Dan yang ketiga, sasaran penilaian aspek pemahaman atau comprehension. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang betul dan yang konklusif atau klasifikasi dengan daftar pertanyaan matching atau menjodohkan yang berkenan dengan konsep, contoh, aturan, dan penerapan yang dengan pertanyaan membentuk esai yang menghendaki uraian perumusan kembali dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya yaitu teknik penilaian kognitif. Teknik penilaian kognitif dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama ada pilihan ganda, yaitu tes ini dapat mengukur pengetahuan yang luas dan domain yang bervariasi. Pilihan ganda memiliki semua persyaratan sebagai tes yang baik, yakni dilihat dari segi objektivitas, reliabilitas, dan daya pembeda antar siswa. Namun dalam tes ini mempunyai kekurangan, yaitu kurang dapat mengukur kecakapan siswa dalam mengorganisasi materi hasil pembelajaran. Yang kedua ada isian. Isian tes ini yaitu tes yang berupa kalimat pertanyaan yang harus dijawab dengan singkat. Bentuk tes ini tepat digunakan untuk mengetahui tingkat ingatan atau hafalan dan pemahaman peserta didik. Namun tingkat berpikir yang diukur cenderung rendah. Dan yang ketiga yaitu menjodohkan. Menjodohkan yaitu tes ini terdiri dari dua kelompok pernyataan. Kelompok pertama merupakan stimulus yang berupa kalimat yang diletakkan pada jalur sebelah kiri, dan kelompok ke kiri sebagai respon atau jawaban dari kelompok pertama dan ditulis pada lajur kanan. Bentuk soal menjodohkan dapat menggunakan untuk mengukur kemampuan pada mengingat, memahami, dan menganalisis. Yang keempat yaitu tes benar atau salah. Tes ini berupa pernyataan-pernyataan mana yang mendukung kemungkinan benar dan mana yang kemungkinan salah. Tugas siswa adalah menandai pernyataan tersebut benar atau salah. Bentuk soal benar salah terbatas untuk mengukur kemampuan mengidentifikasi informasi berdasarkan hubungan yang sederhana. Bentuk benar dan salah ada dua macam, dengan pembetulan apabila siswa diminta membetulkan pernyataan yang salah, dan tanpa pembetulan jika siswa hanya diminta untuk melingkari atau memilih B atau S. Yang kelima yaitu uraian. Uraian tes ini yaitu tes esai lebih banyak digunakan untuk mengukur kemampuan yang lebih tinggi, kehawasan kognitif.
Soal ini menuntut siswa untuk mengingat, memahami, dan mengorganisasikan serta menerangkan kemampuan menilai suatu objek evaluasi dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian yang tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Yang keenam, tes lisan. Tes lisan adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, terutama pengetahuan kognitif, di mana guru memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik secara lisan dan ditanggapi oleh peserta didik secara langsung. 7 yaitu portofolio. Portofolio yaitu instrumen penugasan berupa pekerjaan atau proyek yang dikerjakan secara individu maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Penilaian ini bertujuan untuk pendalaman terhadap penguasaan kompetensi pengetahuan yang telah dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.